1 meter ya, hampir sama kayak kamu tapi tinggian kamu ya. Jualannya ini bukan passion saya, tapi hobi. Cita-cita, aku terinspirasi dari bapak ibu guru yang ngajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandusra. Podcastnya Mandusra Game. Perkenalkan, saya Ataya yang akan membawakan acara kali ini. Topik yang saya akan bawakan kali ini mengenai tentang membangun pemuda bangsa Indonesia. Dan tamu kita kali ini adalah Kak Asna Wahyuningsih yang berumur 25 tahun, seorang teacher planner. Baik, mari kita sapa Kak Asna. Apa kabar Kak Asna? Alhamdulillah baik Ataya. Baik, untuk mengenal lebih lanjut, mari kita bicara langsung ke Kak Asnanya. Bagaimana Kak Asna kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah Kak Asna masih mengikuti kegiatan di Mandusra atau bahkan masih tanya-tanya kabar ke teman atau bahkan guru? Selalu mengikuti tapi lewat sosmed kayak nge-follow Instagram ataupun Facebooknya Bapak Ibu Guru, dan juga kalau teman-teman sih kayak 2 tahun yang lalu tuh masih reuni bukber seperti itu. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang terakhir ada di rumah salah satu teman, tapi hanya sekelas aja. Enggak semua angkatan gitu ya Kak? Enggak semua angkatan. Enggak ada grupnya juga sih kalau angkatan. Untuk di sekolah ini, adakah guru yang kayak Kak Hasna tuh masih ingat sampai sekarang? Banyak sekali ya, karena semua guru itu favorit dan juga spesial. Cara ngajarnya, cara menyampaikannya, terus cara beliau-beliau ini tuh merangkul murid-muridnya, seperti itu. Ada yang guru favorit? Guru favorit, semuanya sih ya. Semuanya favorit. Favorit, tercinta ya jadinya? Iya, ada sih satu guru yang beliau itu, tapi beliau sudah pensiun. Pensiun? Iya, Bu Faizah. Bu Faizah? Iya, Bu Faizah. Baik, untuk kesibukan kesehariannya Kak Hasna itu apa sih? Saat ini sebagai seorang pengajar tadi sudah disebutkan ya, di SD Internasional Al-Abidin Surakarta, dan juga ada sampingnya buka toko boneka ya kecil-kecilan sih di belakang kampus UNS. Kalau boleh tahu bonekanya tuh Kak gimana sih Kak? Ada ukurannya tuh macam-macam, dari paling kecil itu 15 cm sampai 2 meter. Nah, kebetulan hari ini yang saya bawa itu 1 meter. 1 meter? Iya. Ibu mau lihat? Boleh? Boleh, udah tolong di. Permisi. Ya, aku belum sempat lepas tadi. Sebenarnya ini tuh tolong ya, 1 meter, tapi nggak kelihatan kan nggak 1 meter? Karena pasti dibikin Iya, kecil. ada alatnya. Di vakum. 1 meter segede apa sih Kak itu? 1 meter ya, hampir sama kayak kamu tapi tinggian kamu ya. Tapi besaran dia. Ini sih salah satu best seller ya. Nih, bentar ya. Langsung ngembang. Wah. Ini belum ngembang sempurna ya. Biasanya ngembang sempurnanya itu sampai 3 menitan, tapi kalau biar tambah cepet ngembang, karena ditepuk-tepuk. Iya, ditepuk-tepuk gini, nanti dia ngembang nih. Mau pegang? Boleh. Kita taruh di sini. Nih. Ini 1 meter, 1 meter beratnya 3 kilo, tapi nggak kayak berat 3 kilo kan? Iya beneran gede. Ya kan?
Kenapa nggak warnanya pink? Kan biar kayak cewek Oh banget. gitu ya, kebetulan aku mau agak matchingin sama baju yang aku pakai hari ini sih. Oh Agak nggak, iya. bukan ini sih, ya agak mirip gitu ya, agak walaupun jauh. Ini ada namanya nggak Kak? untuk Ada, boneka? namanya Jojon. Jojon. Iya, Jojon kalau yang 1 meter Jojon gendut, kalau yang 75 cm, jadi dia tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 4 macam ukurannya dari 75 cm, terus ini tuh 1 meter, ada lagi atasnya itu, ini bawahnya ini ada lagi deng, itu 85 cm, terus ini nomor 3, 1 meter, yang nomor 4 itu 1,5 meter. Sangat besar ya. Iya. Ini saya kasih taruh samping ya Kak. Iya, terus Buset. samping aja. Bisa nggak? Halo. Say hi to penonton. Aduh. Dah. Ini udah jualan boneka ini udah dari lama atau Ini udah tahun keempat. tahun keempat? Tahun keempat, tapi offline store-nya yang di toko itu baru tahun kedua. Jadi 2 tahun itu online. Online. Iya. Kok Kak Hasna ada ide buat jual boneka tuh dari mana sih? Sebenarnya dulu tuh jualnya tuh awalnya nggak boneka. Mungkin bapak ibu guru di sini dulu ya, ataupun teman-teman saya itu dulu tahu saya tuh orangnya nggak bisa diem. Selalu ada aja kayak baik di pelajaran ataupun di kelas itu aku jualan pulsa dulu jualan pulsa. Waktu zamannya itu kan masih pakai data, belum terlalu kan ya, jualan pulsa. Terus waktu kuliah juga sempat jualan hijab, jualan kosmetik dan lain sebagainya, tapi nemu yang cocok itu boneka. Karena kan pas waktu masih jadi mahasiswa itu modalnya kan minim ya. Iya. Uang pun juga masih dikasih orang tua kan. Nah, waktu jadi mahasiswa itu juga sempat part-time les dan part-time jadi pegawai di toko. Nah, dari situ tuh nyari produk apa yang bisa tahan lama. Karena kan mahasiswa uangnya pas-pasan nih. Kalau makanan pasti basi kan, basi. Terus habis itu, nah kalau baju pun akan selalu modelnya baru lagi kayak gitu kan. Terus nemu nih aku suka boneka. Kalau boneka kan terlalu ini ya, Bisa jangka waktu iya, lama. bisa jangka waktu panjang gitu sih, inspirasinya di situ. Ini karena lucu atau apanya nih? Kira-kira? Karena pertama sih ya itu ya peluang ya, pertama harus cari peluang itu tadi. Dari sekian banyak produk-produk kita seleksi peluangnya memang yang mana bisa nyesuaiin sama kebutuhan pasar dan tentunya budgetnya kita itu. Terus yang kedua ya kebermanfaatannya dan seberapa dibutuhkan si produk ini gitu. Ini kebanyakan tuh yang beli tuh untuk kado atau apa, atau bahkan untuk pacarnya. Macam-macam ya, kalau yang selama ini aku temuin itu di waktu momen-momenan. Kalau yang boneka-boneka kayak gini tuh pas wisuda ataupun ya orang datang ke toko. Tapi kalau ada produk lain kayak boneka wisuda, vandel boneka wisuda, itu musimnya di kelulusan iya. Jadi ada kebetulan nggak aku bawa ya, kayak ada piala wisuda Oh, yang ada kecil. iya boneka, tapi di itunya udah gratis sekaligus nama sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Itu pas rame-ramenya itu kelulusan SD SMP gitu. Kuliah TK. ada? Kuliah ada banyak ada. Ngomong-ngomong soal kuliah nih, Ya. Kak Hasna tuh kuliahnya dulu di mana sih? Oke, kuliahnya dulu tuh di UIN Raden Mas Said Surakarta. Enak kuliah di sana? Alhamdulillah enak, lingkungannya juga bagus. Seru? Seru, sangat seru. Banyak dapat pengalaman juga. Baik. Bagaimana sih cara Kak Hasna memanajemen waktu baik hingga saat ini? Itu lebih ke pertama menentukan prioritas. Jadi setiap orang itu kan punya waktu 24 jam ya sama.
ada yang kayak misalkan punya HP, nah ini aku punya HP, orang lain juga punya HP. HP-nya dimanfaatkan hanya misalkan waktu kuliah, kamu mungkin Ataya nanti ya mau bisa lanjut kuliah, kamu bisa manfaatkan HP itu hanya untuk komunikasi dan belajar, ataupun main game dan shop dan ya kayak gitu ya, nggak perlu saya sebut ya, e-commerce gitu, atau kamu bisa buat belajar, buat komunikasi, tapi juga bisa menghasilkan uang. Kamu pilih yang mana nih? Kayaknya mending scroll TikTok. Scroll, anak zaman now banget ya? Iya. Dikurang-kurangin berarti ya. Walaupun saya juga kadang sering sih, tapi itu kan nggak Terlalu bagus. akan menghabiskan waktu di situ sih, kan kadang udah scroll waktunya kan habis kan. Nah, kita tuh bisa milih kan, kita itu pribadi kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Bisa milih, sama-sama dikasih waktu 24 jam, sama-sama punya teknologi yang sama, kok misalkan temanku bisa pakai handphonenya teknologi zaman sekarang tuh bisa menghasilkan uang, kenapa aku cuma buat rebahan dan misalkan ya buka-buka hal-hal yang kurang. Nah, itu bisa pilih sih dari situ gitu. Terus ya buat prioritas mana yang kiranya harus dikerjakan duluan gitu. Baik, untuk Kak Hasna, kesan pesannya terus suka dukanya yang ada di MAN itu apa? Kalau dulu ya, sebelumnya ini sampai lupa ngomong. Sebelumnya terima kasih sekali sudah diundang di sini. Terus akhirnya bisa bertemu juga dengan Bapak Ibu guru lagi dan bisa melihat, alhamdulillah sekarang gedungnya dan tempatnya sudah jauh sangat berbeda dari Dulu. Iya, dulu saya sekolah di sini ya, mengingatkan kembali memori-memori yang dulu sama teman-teman, sama Bapak Ibu guru. Kalau balik lagi ke suka dukanya itu di sini tuh lingkungannya, pastinya kan MAN kan ya, sangat Islami. iya, lingkungannya bagus, mengajarkan hal yang bagus juga tentunya. Terus kalau dukanya sepertinya nggak ada, kecuali kalau ini sih, kalau berangkat kan aku lewatnya di Gerbang. bukan di jembatan itu. Iya. Awal-awalnya dulu takut lewat situ, apalagi kalau pas hujan. Iya sih, Nah, ngeri. itu aja sih dukanya. Sama Dukanya itu? Gak ada yang lain? Bentar Kayak ya, ulangan mikir ya. dadakan atau Enggak sih, duka. Alhamdulillah dulu tuh nah ini yang menurut aku perlu diceritain juga sih ya, apa buat nih kira-kira? bukan menginspirasi, buat sama-sama belajar, karena ya belum ini juga sih, kalau belum merasa lebih juga untuk bisa menginspirasi ya, intinya ya sama-sama belajar kan ya. Dulu itu waktu kelas 10 belum pengambilan jurusan kan, kelas 11 pengambilannya jurusan. Itu tuh aku nggak suka hitung-hitungan, jujur aku nggak suka hitung-hitungan, matematika nggak suka matematika dan lain sebagainya tuh nggak suka. Tapi aku nekat ngambil di IPA. Karena apa? Karena aku pengen nyoba, aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya gitu loh. Tapi ternyata waktu itu ya dibilang, ya aku nggak tahu sih ya, menurut ini yang tahu kan Bapak Ibu guru, aku berhasil atau enggaknya, tapi kalau menurutku kurang maksimal. Karena nggak suka, bukannya nggak suka, kurang suka, tapi aku agak aku agak paksakan gitu loh. Akhirnya ya kurang ngerasa kurang maksimal, tapi di situ mungkin nilaiku di luar hitung-hitungan itu bagus, jadi dikembangkan yang itu saja. Waktu daftar aku kan waktu kuliah itu daftarnya kayak kalau dulu tuh namanya SPAN. Ya, SPAN itu kayak mungkin SNMPTN gitu loh, tapi di perguruan tinggi yang di bawah keagamaan, jadi UIN itu tadi. Jadi nilaiku itu cukup untuk masuk di UIN. Dia di UIN. Nah, di bahasa Inggrisnya, padahal yaitu di bahasa Inggris, bukan di yang lain-lain gitu. Jadi balik lagi ke kodratnya, memang nggak suka tapi ya diambil, ya harus tahu sih pengembangan diriku tuh di mana gitu. Kalau yang kurang bisa ditambahin, kalau yang passionku di sini nih,
Jadi harus dikembangkan di sini. Iya di sini gitu. Sama halnya kayak sebenarnya jualannya ini bukan passion saya, tapi hobi. Ya, Hobi terus dikembangkan. Iya, jadi walaupun capek, walaupun kalau kerja apapun itu kan mau kerja sendiri, mau kerja ikut orang, itu kan pasti capek kan. Menurut pengalaman saya ya, ini pasti capek. Tapi kalau yang disukain itu nggak akan kerasa capeknya. Gitu. Jadi Kak kerasa enjoy. Iya, enjoy karena ini hal yang Kita sukai. iya, kita sukai gitu. Terus kalau passionnya itu ngajar. Iya, saya ngerasa happy, ngerasa sedang berefreshing kalau bertemu murid-murid, bertemu anak-anak ya. Gitu. Seru Kak ngajar sebagai guru SD? Ya alhamdulillah seru sih. Ya seru. Ada akan banyak belajar. Sebenarnya ngajar SD, ngajar itu tuh SMA ya. Itu banyak akan dapat banyak pengalaman. Di sisi lain selain kita juga mengajarkan membagikan ilmu ke murid, tapi kita itu juga akan belajar dari murid gitu. Lalu untuk situasi Kak Asna Kak ini, apakah Kak Asna sudah puas dengan hasilnya atau merasa kurang bahkan? Kalau kata bapak saya, disyukuri apapun itu, disyukuri, mau sedikit banyak apapun pencapaiannya disyukuri. Jadi kalau ditanya puas apa tidak, jawaban saya maunya berkembang gitu aja, maunya berkembang gitu. Intinya berkembang sampai sekiranya Kak Asa puas dengan hasilnya atau? Berkembang dalam hal semua jalan. Pengennya gitu, semua jalan, baik toko maupun mengajar, semuanya jalan. Dan ini satu hal ya menurut saya, kadang orang mungkin bapak ibu guru ataupun teman-teman, loh Hasna kok bisa, mungkin kalau mereka mandang, ada yang nanya, loh kok bisa toh sekarang seperti ini gitu. Itu tuh saya niatkan semua aktivitas, bahkan sampai ke sini pun ataupun ngajar dan lain sebagainya, itu saya dan adik saya ya, sekarang namanya Billy. Di Pertambangan Kalimantan. Semua kami niatkan itu untuk orang tua. Ini nggak tahu gimana, tapi selalu dikasih jalan sama, misalkan ada apa yang kurang, apapun kayak merasa dipermudah gitu loh. Kadang kan kita juga sebagai manusia kan ngerasa, kok perasaan dosaku banyak gitu kan, tapi kok Allah kasih kemudahan-kemudahan. Nah itu semuanya bisa diambil karena mungkin diniatkan karena orang tua. Doa ibu. Iya, doa untuk bapak ibu gitu. Jadi merasa selalu kasih Allah jalan. Mau seperti ini Allah kasih jalan ini, mau seperti ini lagi Allah kasih jalan seperti ini. Gitu sih. Lalu untuk Kak Hasna saat mengembangkan penjualan toko boneka ini, ada nggak yang kayak lika-likunya atau yang lain? Banyak sekali ya. Terutama di ini sih, pinter-pinternya pasar, lihat pasar, dan juga kan saingan itu banyak. Kan tadi katanya tidak suka matematika. Iya. Tapi sekarang gimana ya, nggak suka karena hitung-hitungannya tuh loh. Tapi kalau suruh ngitung uang, semangatnya tuh kayaknya langsung kayak iya, semangat. ngitung uang, ngitung penjualan, misalkan ngitung omset ataupun ngitung profit itu seneng. Iya. Karena nggak kayak dapat segini. Iya, gitu sih. Ngomong-ngomong tentang omset nih, maaf ya Kak, kalau motivasi penonton untuk agar omsetnya tuh atau caranya itu Kak gimana? Itu tadi lihat target pasar, terus yang misalkan lagi kemarin itu lagi heboh-hebohnya kalau boneka boba kan, kamu tahu kan? Oh iya. Terus sekarang apa, coba tebak? Sekarang hebohnya apa? gurita. Iya, itu juga salah satu. Terus yang minuman itu? Minuman? Iya, apa coba? Minuman Miche. Mixue. Iya, gitu. Niawo. Iya, itu lagi ngetren sih sekarang. Ya itu ngikutin pasar sih.
tapi sekarang berarti ngetrennya mixway itu. Iya, atau enggak ya kalau yang biasa-biasa sih hari-hari ya teddy bear itu tuh udah pasti sih dicari dari maupun anak-anak, mbak-mbak sampai bapak-bapak ngasih kado ke istrinya gitu mungkin ya. Bener sih. Terus saat bikin boneka ini kayak rasanya seneng nggak? Kayak wah hobiku nih. Seneng sih, seneng lebih ke tersalurkan ya hobinya, tersalurkan. Terus ya itu lagi sih ke aku niatnya untuk mengembangkan diri, apa hobi aku apa tak kembangin di situ. Sama halnya ngajar ya, itu kan juga passion. Aku coba untuk cari pengalaman, ya itu tadi ya pengalaman buat ngembangin diri. Terus ya buat kalau guru kan ya guru ataupun yang tak niatkan buat orang tua itu tadi, itu kan biar ya kita kan hidup di sini tuh nggak lama kan. Nah maunya tuh dimaksimalkan, terus ya biar bisa. Aku selalu niat gini setiap pagi, mungkin ini buat kamu juga dan juga orang pemirsa di mana nih di rumah ya. Aku tuh selalu niatkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagiku sampai nanti sampai malam aku tidur. Semoga aktivitasku hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa buat untuk bekalku nanti di kehidupan yang sesungguhnya. Aku selalu seperti itu. Jadi kalian semua yang nonton bisa ngikuti cara Kak Hasna agar bisa sampai sekarang. Lalu untuk kan hobi nih, hobinya kan buat boneka. Sekiranya ada nggak hobi yang lain selain buat boneka atau bahkan mau buat usaha yang lain lagi? Lebih kalau makanan mungkin ya. Makanan? Iya makanan sih pengen, tapi belum bisa manage waktu dan juga mungkin ya itu di sini. Kalau makanan apa nih Kak? Kak gacoan? Enggak, aku suka ayam. Ayam? Kamu suka apa? Aku mie sih. Ayam sih, aku sukanya ayam. Ayam. Iya, pengennya gitu tapi ya atau enggak minuman-minuman gitu. Tapi saat ini ya fokusnya ke dua hal ini tadi sih ya. Ini apa Hawaluf? Hawaluf. Iya, namanya tuh Hawaluf boneka. Itu singkatan namaku. Nah, Hasna Wahyuningsih. Iya, Hawaluf. Aku tambahin love itu artinya love kan. Love lah kan. Love. Aku berharap produk dan apa yang aku jual ini bisa dicintai sama customer dan juga masyarakat. Jadi yang mau beli itu namanya Hawaluf Shop. Hawaluf boneka. Hawaluf Ya, boneka. ada di belakang kampus. Kalau online tuh ada di mana Kak? Shopee atau? Lewat admin WA. Admin WA. Iya, admin WA. Kalau di offline? Offline bisa datang ke Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 57, pasnya di belakang kampus UNS Surakarta. Pas. Gimana? Belakang pas atau? Iya, belakangnya pas. Di dekat Bang Jo Matinya itu. Kapan-kapan Ya, bakalan ke sana. Ya. Oke, selanjutnya untuk siswa Mandua Sragen atau Kak Hasna biar menjadi generasi muda yang produktif itu gimana? Ya, itu ya. Menurut pribadiku ya, itu harus pandai memanfaatkan waktu. Cari what is your passion, what is your skill, apa passion kamu, skill kamu, di situ digembangin. Nggak usah nunggu. Menurutku nggak usah nunggu. Nunggu aku lulus, nunggu aku gini, nggak. Tapi sekiranya kamu suka, ya mungkin potensimu di situ. Kayak balik lagi ya, selain apa tadi hobinya selain boneka apa enggak gitu kan. Aku dulu sebelum milih jadi guru bahasa Inggris, aku suka banget kalau pelajaran bahasa Inggris, suka dengerin lagu bahasa Inggris dan nonton film. Sampai sekarang juga gitu. Nah, itu dari situ kan suka nih. Jadi ada cita-cita. Aku terinspirasi dari Bapak Ibu guru yang ngajar di sini. Kayak mencerdaskan, sabar. Kayak
ibadah juga kan, kayak gitu. Itu pengen jadi guru. Nah di situ guru apa nih yang aku suka yang mana? Nah ternyata terseleksi dari nilai-nilai aku itu yang bisa masuk bahasa Inggris. Oh berarti skillku di sini. Jadi dikembangkan. Iya dikembangkan biar produktif. Terus ya satu ini ada tujuan. Aku mau kemana nih setelah ini? Jadi nggak ya sekolah aja gitu. Ikuti lulus ya gitu. Yang menurutku ya itu harus punya tujuan. Satu tujuannya apa? Terus kedua kenapa mau itu? Ketiga dikembangin. Dan satu lagi konsisten apapun itu, baik belajar maupun hobi dan lain sebagainya itu konsisten. Itu kuncinya sih menurut aku ya. Oke, ngomong-ngomong soal suka film Inggris dan lagu nih, kira-kira film favoritnya apa nih? Film favoritnya Zootopia. Oh, Tahu yang kan? hewan. Iya, Iya. yang pemeran utamanya itu Kelinci. Kelinci Sama rubah. Iya, Kelinci sama rubah. Suka Namanya kartun. Judy, ya kan? Judy. Iya, namanya Judy kelincinya Judy. itu. Iya. Judy kalau nggak salah ya. Di situ juga ada quotes yang sampai sekarang aku pegang di situ. Apa nih, Kak? When everyone can be anything. Siapapun bisa jadi apapun. Nah, itu kan balik lagi ke diri kita sendiri. Kamu mau jadi apa? Kamu dikasih waktu sama, kamu bisa jadi ini, bisa jadi itu, tapi balik lagi ke diri kamu sendiri. Itu sih kan si Judy itu kan diremehin karena dia tuh kelinci kecil kan, sedangkan polisi-polisi lain itu gede-gede. Terus tapi akhirnya dia tuh juga bisa masuk ke jadi polisi. Iya, polisi. Walaupun polisi parkir. Iya, tapi akhirnya dia kan bisa mecahin kasus besar kan di situ. Iya, jadi teman-teman di rumah mungkin salah satu itu bisa ditonton ya buat favoritnya Kak Hasna nih. Lalu untuk lagu yang Kak ngena banget atau aku dulu tuh mungkin teman-teman kelasku tuh tahu ya, aku tuh dulu tuh suka Taylor Swift, Selena Gomez gitu, atau enggak ya yang paling teman-teman gue tahu itu pasti ya aku suka Korea dulu, tapi iya seneng Korea. Apa nih Koreanya nih? Girls' Generation, Super Junior itu pada zamanku ya. Jangan bilang gitu ya, ketahuan nomornya ya nanti. Enggak apa-apa. Nah, itu gitu sih, itu sih sukanya. Tapi kan di situ kan ada judulnya kan pakai bahasa Inggris kan. Iya. Kalau lagu-lagu Korea itu. Nah, aku dicari di kamus, oh artinya ini banyak liriknya pakai bahasa Inggris gitu. Terus jadi makanya itu makin tertarik gitu. Iya, One Direction gitu-gitu dulu tuh. Aduh, aku nggak tahu lagi. Nggak tahu ya. Itu. One Direction itu ada Zayn Malik, tahu kan? Zayn Malik. Harry Styles. Yang pacaran sama Bella Hadid. Gigi Hadid dong. Gigi Hadid. Iya. Itulah, itu. Itu bukannya hiatus gitu katanya. Iya, itu bandnya udah hiatus sih. Ya tertariknya di lagu ya itu sih dulu buat belajar. Ya dari hal yang aku suka gitu loh. Jadi ya seperti itu. Selain One Direction, terus siapa lagi Kak? Kalau ya itu tadi sih dulu Justin Bieber gitu-gitu. Justin Bieber. Jadul banget ya. Iya. Aku dulu juga suka itu tapi waktu SMP sih. Ya waktu SMP aku sukanya itu. SMP. Iya. Wah. Udah lama banget ya. Kalau SMP Justin Bieber, One Direction. Kalau pas kuliah ya itu sih suka Korea. Tapi dulu tuh ini balik lagi aku tuh dulu suka ngabisin waktu buat nonton drama. Drakor atau drama Indonesia? Drama Korea. Drama Korea, iya kayak gitu. Jadinya waktunya di situ kesita habis kan. Jadi kalau sekarang tuh udah bisa, kalau udah dewasa atau belum ya? Kayak sekarang tuh bisa memilah-milah mana yang sekiranya tuh ya suka cukup tahu aja sih, tapi nggak sampai yang kayak waktu SMA. SMA berarti Kak mengikuti banget, ada film baru? Karena kegiatannya cuma belajar ya sih. Belajar kayak gitu kan ya. Kalau aku nggak suka main, sampai sekarang aku nggak suka main. Kenapa nih Kak? Aku tuh sebenarnya anaknya introvert, tapi talking too much bukan introvert, tapi kalau ya diajak ngobrol masih nyambung, masih bisa, tapi kalau diajak main ke kemana gitu, ke pantai ataupun kemana aja itu aku kurang, aku menikmati masa-masa
aku sangat menikmati sendiri gitu. Oh, jadi Kak lebih me time. Me time gitu. Berani Kak? Berani, aku sering cari inspirasi. Makan sendiri gitu di kafe ataupun di warung atau ya di rumah. Aku lebih suka ngabisin waktu tuh di rumah. Ya mungkin kalau udah capek habis ngajar gitu kan, waktunya kan udah sore, terus ya habis itu kan mampir toko kan, udah sampai rumah kan tinggal istirahat. Nah kalau ada waktu-waktu luang itu aku lebih suka di rumah, ngabisin waktu sama keluarga, adik. Dan kalau diajak ya berangkat, tapi aku nggak pernah ada inisiatif, oh aku pengen ke pantai, pengen ke tempat baru ini, aku Nggak suka yang hits nggak suka. Terus caranya bisa berani keluar sendiri kan aku orangnya nggak beranian. Nah tuh Kak Hasna tuh caranya gimana biar Kak berani keluar sendiri? Nyaman sih. Nyaman? Iya, kalau makan sendiri tuh ya kalau ada temennya ya seneng, tapi aku lebih suka, karena mungkin karena seharian setiap hari itu udah berkomunikasi sama berinteraksi sama banyak orang ya, jadi lebih suka ngabisin waktunya tuh buat kalau ada waktu luang aku lebih suka sendiri. Karena energinya sudah habis ya, bisa jadi juga sih kayak gitu. Keren sih bisa keluar sendiri. Iya, coba aja pas lagi pengen pas lagi mungkin mau ujian atau apa gitu. Karena sendiri tuh kayak bisa merenung loh. Kayak apa sih yang udah aku lakukan, misalkan apa mau ke depan mau gimana, ataupun aku sekolah kalau mungkin untuk Ataya kan ya. Iya. Ataya mungkin sekolah nanti mau gimana, mau kemana gitu mungkin. Karena kan kalau ya mungkin, tapi harus ada juga diskusi sama orang tua sama temennya gitu. Ya tetap nggak berani sih Kak. Nggak berani sendiri. Kayak aku suka sih kalau misalkan ya kemana sih. Kayak takut aja. Nggak apa-apa sih. Aku suka nyaman sih sendiri. Sendiri. Ya. Lalu untuk tadi kan bicara tentang film atau drama terfavorit. Ini pasti ada nih. Astagfirullah, pertanyaannya ya. Bentar, drama favorit. Drama favorit. Aku nggak begitu ingat sih ya. Kayak semuanya bagus sih. Bagus? Semuanya bagus. Tapi kalau drama ya bagus sih. Aku nggak inget kalau drama favorit. Karena udah lama. Iya. Pasti lupa. Iya. Karena udah lama bener sih. Tidak terasa waktu sudah ada di penghujung acara. Ini untuk Kak Hasna ada nggak sih motivasi atau cara untuk anak muda tuh agar berkembang lagi atau kedepannya setelah lulus tuh gimana? Ya, mungkin ini ya harus pertama menentukan tujuan, terus ya mungkin untuk adik-adik sekarang yang di MAN 2 Sragen, tentukan tujuan dari sekarang, terus semangat dalam belajar, jangan nyerah, terus walaupun kita tuh mungkin ekonominya beda-beda kan ya, walaupun dari mungkin orang tuanya kurang ataupun menengah dan lain sebagainya, bisa tetap semangat belajar apapun itu, karena mau nggak mau itu pasti akan sangat berpengaruh di masa depan. Yang penting kita mau jalanin dulu. Kayak kamu pernah dengar ini Imam Syafi'i, atau mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi atau bisa di search di Google, harus mau belajar intinya. Kalau kamu tidak mau menerima pedihnya kebodohan. Nah, itu juga yang selama ini aku terapkan. Mungkin teman-temanku yang lain pada zaman dulu ya, itu tuh yang kuliah itu hanya ada beberapa. Yang lain sudah ada yang mungkin langsung kerja, ataupun karena mungkin dulu itu kayak kurang open minded gitu loh. Nanti langsung kerja aja, ataupun itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Tapi ada juga yang langsung menikah gitu juga nggak ada masalah, tapi itu pilihannya masing-masing. Tapi
di sini yang tadi aku bilang harus mau belajar dulu, dirasain capek-capeknya belajar nggak apa-apa, kesel-keselnya belajar nggak apa-apa, daripada nanti di akhir di masa tua kita nerima konsekuensi yang kita pilih kayak itu tadi. Harus mau belajar untuk daripada kita kesulitan belajar, daripada mau menerima kesulitan belajar, daripada kita menanggung pedihnya kebutuhan gitu. Itu jadi ya untuk ekonomi menurutku yang penting semangat, tujuan hidup, semangat untuk ekonomi gimana pun, kalau ada kemauan dari diri kita sendiri, insya Allah pasti kasih jalan. Baik Kak Hasna, terima kasih atas motivasi untuk siswa-siswi MAN 2 Sragen. Terima kasih juga untuk Kak Hasna sudah sia-sia atau mungkin udah datang ke sini mengambil waktunya. Ya, tidak apa-apa ya, malah saya alhamdulillah terima kasih sekali kepada MAN 2 Sragen, kepada Bapak Ibu Guru, sudah suatu kehormatan bisa diundang di acara podcastnya MAN 2 Sragen. Dan walaupun saya sendiri belum merasa sukses ataupun gimana, tapi ya sharing ilmu saja, insya Allah sama-sama bermanfaat. Demikian tadi motivasi yang sangat luar biasa dari Kak Hasna. Terima kasih juga untuk Kak Hasna sudah meluangkan waktu untuk ke podcast MAN 2 Sragen ini. Ya, terima kasih juga kepada MAN 2 Sragen dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah mengundang saya untuk datang di podcastnya MAN 2 Sragen untuk sharing-sharing di sini bersama Ataya dan juga adik-adik semua dari MAN 2 Sragen. Baik. Suatu kehormatan untuk saya juga. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.